Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, Nak ya. Nah, tak lupa-lupanya Bapak selalu mengingatkan bahwa saja tinggal beberapa minggu lagi kita sudah ujian semester. Ya, ujian semester ganjil. Jadi jangan nggak belajar lagi ya, karena masih banyak Bapak lihat siswa yang nggak mengerjakan. Nah, kan cukup prihatin ya. Dengan semakin dekatnya kita ujian semester, malah cenderung untuk tidak serius belajar. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ya, Bapak harap semuanya terus semangat ya. Terus semangat, pantang menyerah. Ayo belajar terus. Karena tinggal beberapa minggu lagi kita sudah ujian semester. Nah, sudah ujian semester ganjil. Gak terasa waktu sangat cepat berlalu. Nah, kita sudah akan menghadapi ujian semester. Perasaan kemarin kita baru masuk sekolah. Sekarang sudah di depan waktunya untuk mengerjakan ujian semester. Gak terasa kan? Nah, oleh karena itu ya, jangan lagi terlena dengan rasa malas. Lawan tuh rasa malas. Oke? Ya. Nah, hari ini Bapak akan lanjutkan kembali pelajaran kita yang kemarin. Yang kemarin kita sudah membahas latihan 1 di halaman. Saya coba buka dulu. Kemarin kita latihan 3 ya. Latihan 3 nomor 1 di halaman 13. Sekarang kita akan mengerjakan latihan 2. Latihan keempat ya, latihan keempat nomor 2. Latihan keempat nomor 2. Halaman 22 ya. Buka buku paketmu, nanti coba perhatikan soal ini sana. Kurang lebih mirip seperti ini. Nah, jadi intinya untuk mengerjakan soal-soal ini sangat gampang, yaitu kita hanya perlu mengingat ya. Kita hanya perlu mengingat bagaimana mencari jumlah nilai. Kita hanya perlu mengingat gimana mencari rata-rata. Kita hanya perlu mengingat gimana mencari nilai tertinggi. Kita hanya perlu mengingat gimana mencari nilai terendah dan bagaimana mencari ranking. Itu semua sudah kita pelajari di pertemuan sebelum-sebelumnya. Ya, dan rumus yang kita pergunakan kali ini adalah rumus fungsi statistika. Jadi menjumlahkan, merata-ratakan, mencari nilai tertinggi, mencari nilai terendah, ranking, itu adalah rumus fungsi statistika. Ya, itu rumus fungsi statistika. Nah, jadi Bapak akan menjelaskan mengenai ini hari ini. Ya, cukup gampang ini ya. Oke. Dan ketentuan sudah ada di buku. Ketentuannya adalah jumlah nilai diperoleh dari total nilai masing-masing siswa. Itu yang A. Yang B, nilai rata-rata diperoleh dari rata-rata nilai masing-masing siswa. Yang C, nilai tertinggi diperoleh dari nilai tertinggi masing-masing siswa. Yang D, nilai terendah diperoleh dari nilai terendah masing-masing siswa. Dan yang E adalah ranking diperoleh berdasarkan jumlah nilai siswa. Ranking diperoleh dari jumlah nilai siswa. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Coba lihat soal nomor 1 ini. Kita disediakan di sini daftar nilai siswa SMP Harapan Mandiri. 2 kali SMP Harapan Mandiri, kita hapus saja. Oke, daftar nilai siswa SMP Harapan Mandiri. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Namanya ada Aldila, Nabila, Juliani, Edward, Jaki. Oke, nilainya ada nilai pelajaran matematika, fisika, dan TIK. Nilai matematika untuk Aldila 75, fisika 65, TIK 80. Untuk Nabila, matematikanya 90, fisika 75, TIK-nya 85. Untuk Juliani, matematika 95, fisika 60, TIK-nya 88. Untuk Edward, matematika 50, fisika 55, TIK-nya 67. Dan terakhir untuk Jaki, matematika 70, fisika 60, dan TIK-nya 65. Dihitung adalah jumlah nilai. Jadi ini sangat gampang. Untuk menghitung jumlah nilai yang kita pikirkan itu adalah sum, rumus summary. Ya, sama dengan sum. Ingat selalu dimulai dari sama dengan enak ya. Tadi katanya diperoleh dari jumlah nilai masing-masing siswa. Nah, artinya nilai Aldila matematika dijumlahkan sampai nilai TIK. Nah, seperti itu. Tutup kurung. Sampai itu titik 2, nak. Jangan lupa, sampai itu titik 2. Bapak enter, hasilnya adalah 220 untuk nilai Aldila. Sangat gampang ya. 220 untuk nilai Aldila. Pak, untuk melanjutkan ke bawah, apakah saya boleh menggunakan cara cepatnya? Boleh. Ya, cara cepatnya boleh. Nah, ini contohnya. 250, 243, 170, dan 195. Untuk jumlah nilai pelajaran masing-masing siswa. Sedangkan untuk nilai rata-ratanya bagaimana? Pakai sama dengan average. Sangat gampang ya. Average, kemudian rata-rata masing-masing siswa. Berarti dirata-ratakan nilai 75 sampai dengan nilai 80. Sampai itu adalah titik 2. Nah, jangan lupa. Oke, tutup kurung, enter. Nah, inilah rata-ratanya. Untuk rata-rata Nabila bagaimana? Sama dengan average, buka kurung, 90
sampai dengan 85. 85 itu ada di E7. Berarti E7 kurung enter. Hasilnya adalah 83,333 untuk nilai rata-rata Nabila. Bagaimana dengan nilai rata-rata Juliani? Sama dengan average, ingat ya, rumusnya itu average. Nilai Juliani adalah 95, 60, 88. 95 terdapat di C8. C8 sampai dengan E8. Nilainya 81. Lanjutkan lagi untuk average nilai Edward 50 itu ada di C9. Kita cukup klik saja. C2 67 ada di E9. Kita klik ya, kurung enter. Nilai rata-rata Edward adalah 57,333. Untuk nilai rata-rata Jaki sama dengan average, buka kurung, mulai dari sini sampai sini ya, C10 sampai E10, enter. Ternyata nilai rata-rata Jaki ada 65. Cukup gampang ya untuk summary sama average. Bagaimana dengan nilai tertinggi? Sama dengan max, buka kurung ya, nilai tertinggi itu maksimum, max ya. Nilai tertinggi adalah 75, 65, 80. Berarti lagi-lagi dari C6 sampai dengan E6. Oke, enter, dan dilanjutkan lagi untuk Nabila sama dengan max, buka kurung, mulai dari C7 sampai dengan E7, enter, sama dengan average sama dengan max, buka kurung, mulai dari C8 sampai dengan E8, dan sama dengan max, buka kurung, mulai dari C9 sampai dengan E9, dan max, buka kurung, mulai dari C10 sampai dengan E10. Cukup gampang ya. Nah, kalau kamu mau uji apakah benar, nah coba di sini 75, 65, 80 pasti tertinggi 80. Maka di sini 80. Nah, untuk uji lagi yang lain kita ambil sampel Juliani. Di sini 95, 60, 88 kan tertingginya 95. Maka di sini muncul 95. Gitu, oke? Nah, bagaimana untuk nilai terendah? Kalau tadi nilai tertinggi kita gunakan max, nilai terendah kita gunakan min. Berarti sama dengan min, buka kurung, caranya juga serupa. Dari sini sampai sini. Oke, 65 sama dengan max, min, buka kurung, mulai dari C7 sampai dengan E7. Sama dengan min, buka kurung, mulai dari C8 sampai E8. Sama dengan min, buka kurung, mulai dari untuk Edward, mulai dari C9 sampai dengan E9. Sama dengan min, buka kurung, untuk Jaki, mulai dari C10 sampai dengan E10. Itu gampang ya. Boleh diuji lagi, kita ambil sampel Nabila. Benar nggak nilai terendah 75? Nah, di sini nilainya 90, 75, 85. Kan paling kecil 75. Jadi benar ya. Nah, itulah cara mencari nilai tertinggi dan nilai terendah. Bagaimana dengan ranking? Tadi kata ketentuan soal adalah ranking diperoleh dari nilai ya. Ranking diperoleh dari nilai jumlahnya. Ya, berarti jumlah nilainya. Berarti sama dengan ranking itu rumusnya rank. Ya, rank, buka kurung ya. Dari nilai 220 ini sebenarnya urutan keberapa? Ini kita pakai titik koma ya. Nah, nilai 220 ini nanti dibandingkan dengan nilai yang terdapat pada jumlah nilai semua. Mulai dari F6 sampai dengan F10. Ini yang kita bandingkan nilainya. 220 ini kalau kita bandingkan dengan 220, 250, 243, 172, 195, dia urutan keberapa? Atau ranking keberapa? Oh, ternyata ranking ketiga. Aldila itu adalah ranking ketiga. Kalau lanjut ke bawah juga bisa. Sama dengan rank, buka kurung. Nilai Nabila adalah 250. Kita akan bandingkan mulai dari 220 sampai dengan 195. Kita lihat hasilnya nanti apakah ranking ke... Oh, ranking pertama. Ya, 250 itu ranking pertama. Sedangkan untuk Juliani bagaimana? Rank, buka kurung, nilai total Juliani adalah 243. Ya, kita bandingkan mulai dari data 220 sampai dengan nilai 195. Kita ranking kedua. Bagaimana dengan Edward? Sama dengan rank. Ya, nilai Edward adalah 172. Oke. Nah, kita akan bandingkan jumlah nilainya dari 220 sampai dengan 195. Hasilnya 5. Dan yang terakhir adalah rank. Rank, buka kurung, mulai dari 195, 220 sampai dengan 195. Kita lihat hasilnya adalah 4. Ini ranking 4. Oke, dari sini yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan hari ini. Jika ada Bapak yang sampaikan tidak berkenan di hati Bapak, di hati anak-anak Bapak minta maaf terlebih dahulu. Ya, pelajaran ini bukan pelajaran yang susah karena sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, Bapak tutup dengan
Selamat pagi dan